Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ramadan di rumah. Ya, terima kasih ke Ibu Yani, Nenek Yani telah membantu. Saya fokus kepada pemuda dan keluarga muda. Jadi pemuda yang akan mencari pasangan dan juga keluarga muda yang membina keluarga putra 1-2 yang masih harus berjuang untuk memahami situasi ke depan. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh takwa. Dan janganlah engkau mati, engkau meninggal, engkau wafat, kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai orang muslim. Jadi bekal untuk menikah itu seperti juga bekal untuk haji, itu hanya takwa. Jadi bisa sih kita kerja dulu, bisa nyicil rumah dulu, mobil dulu. Tapi khawatir kalau saya menunggu mampu nyicil saja, saya khawatir tidak akan pernah jadi nikah. Gitu. Karena berat sekali, makin berat, makin kesini makin berat. Maka bekal utamanya hanya takwa. Lalu apa sih menyambungnya takwa dengan nikah? Ya kalau mau melamar, itu bekalnya takwa saja. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk berkeluarga, bernikah. Karena nikah itu separuh dari agama, setengah agama. Siapa nggak mau coba? Kalau biasanya sholat sendiri, cendat-cendit, pahalanya kata 50%, begitu berdua, ya, sekali-kali jamaah di rumah atau jamaah ke masjid bareng-bareng suami istri menjadi 100% gitu, 2 kali lipat gitu. Jadi bekalnya itu dulu, dah niatnya ibadah karena Allah saja. Oke. Jadi tentu bagus ya yang sudah lulus sarjana mau latih nyari kerja dulu, tapi itu nomor 2. Memang sebagusnya begitu habis wisuda itu segera berani ngelamar, dijadwalkan ngelamar gitu. Kenapa? Karena puncak optimisme, puncak kepercayaan diri, PD ya, PD tadi terima kasih. Sebetulnya mana PD ini syukur ya, syukur kepada Allah, terima kasih. Berani ngelamar, aku terima nikah bapak, gitu kan, gitu ya. Gitu. Oke. Tapi kalau nunggu sampai dapat kerjaan, apalagi sampai nanti bisa dapat honornya cukup, nggak pernah cukup. Never, tidak akan pernah cukup. Maka bekal utama adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia adalah yang bertakwa. Baik. Nah, caranya gimana? Mungkin ini saya selipkan saja kan biar nggak terlalu panjang. Kalau yang kuliah di SAPPK ya atau di TI atau di sipil air gitu, itu ada pelajaran AHP, Analytical Hierarchy Process. Ada proses bagaimana mencari pilihan, memilih salah satu yang terbaik. Katakanlah ini ada kalau di sipil air ya, pada SPPK ada 100 proyek. Ternyata dananya hanya cukup 50 proyek di seluruh Indonesia gitu. Nah, dalam satu forum itu sebetulnya teori ini pernah ditawarkan pada birokrasi tapi berat untuk melakukannya. Itu kemudian diseleksi dari 100 proyek tadi dengan kriteria yang diinginkan, diseleksi bagaimana keluar ranking 1 sampai 50. Ya gitu. Nah, dari 150 tadi misalnya kriterianya 1 lingkungannya terjaga. Kedua, ada multiplier effect pada ekonomi. Itu kalau milih proyek ya. Ketiga, high technology atau apa? Keempat, kemudian ini yang kadang-kadang berlawanan high technology dan juga memberikan lapangan pekerjaan banyak. Dan seterusnya, kemudian ada politik, terakhir politik gitu kan. Keempat, misalnya seterusnya ada keuangannya cukup lah, harus cukup kan, harus dananya harus cukup dari APBN, APBD gitu. Itulah kemudian kawan-kawan STPK, kawan-kawan TI, kawan-kawan sipil air menggunakan kriteria tadi, oke, untuk memilih dari 100 proyek tadi jadi 50 proyek gitu. Nah, sekarang bagaimana aplikasi AHP ini, Analytical Hierarchy Process ini untuk memilih calon suami istri. Nah, gini. Satu, cari teman-teman dari SD sampai lulus mahasiswa, katakanlah dari baru akan wisuda 100 orang. Oh, udah 100 orang tulis saja di situ semua. Oke.
Nah, terus pilih kriterianya apa, pilih calon suami istri. Apa? Satu, good looking, boleh. Tulisnya good looking satu, ya. Yang kedua tentu agama lah ya, gitu kan. Ya soleh, soleha, itu jelas ya. Ya kriterianya silakan. Apa ketiga? Oh, misalnya IPK. Ada IPK-nya di atas 3, terlalu berat. IPK di atas 275, terlalu berat, boleh juga. IPK di atas 2,5, oke. Masuk 100 orang semua. Ya, tadi good looking, soleh, IPK, apa? Yang lain-lain silakan gitu. Pinter, apa segala macam yang lainnya. Misalnya ada misalnya 4 aja, kriteria 4. Nah, kemudian dari 100 tadi dipilih ada 4 gitu. Tadi bobotnya gimana? Oh, sama aja semuanya, boleh. 25%, 25%, 25%. Nah, 100 tadi kemudian dinilai. Seperti nilai proyek itu dinilai. Nah, itu berdasarkan ini nilainya berapa. Oh, dia sholatnya bagus, oke. Nilainya berapa? Oh, dia IPK-nya di atas 3, bagus, oke gitu. Oh, ternyata dia kurang ini nih, ya, kurang ini, kurang. Di nilainya ketemu, kemudian dikalikan dengan bobot tadi, keluarlah nilai. Sortir aja. Langsung 1 sampai 100. Ya, ini pemuda yang mau nyari calon suami istri gitu. Nah, kemudian setelah 100 sampai 50, udah bismillah. Minta tolong ibu bapak, saya punya 50 calon. Mau dicari 1 sampai 50 tadi, bismillah, dengan bekal takwa. Kapan Allah mengizinkannya, saya mohon diizinkan untuk nikah. Mohon doanya dari 1 sampai 50 tadi. Minggu 1 sudah nikah, oke, nggak jadi. Cari minggu kedua, udah tunangan, nggak jadi. Yang ketiga, minggu ketiga, cari yang ketiga gitu. Oh, masih belum ini, tapi ditolak, ya sudah gitu kan. 4, terus insya Allah istiqomah terus. Seminggu 1, tanya terus. Saya minta, saya akan nikah. Seperti saya datang ke Bu Yani dulu, maaf ya. Saya datang gitu, saya mau cari calon istri yang bisa ngajarin saya ngaji gitu. Udah, mau tidak, minta tolong minggu depan dijawab. Minggu depan akhirnya kita coba pendekatannya. Itu udah pertama gitu. Ya bismillah, sudah, kita nggak akan bisa milih. Ya, kecuali kemudian minta tolong pada Allah untuk dipilihkan. Oke, ini poin pertama bagi yang lagi sedang mencari calon. Tapi yang sudah punya calon, ya udah pasti banyak persiapannya. Dari A sampai Z gitu. Udah bikin pusing, ya udah. Karena tanpa saja, secukupnya. Nikah itu cuma 1, 2, 3 hari, habis itu hilang, udah tinggal bekerja, ngurus rumah, berat sekali gitu kan. Nah itu hadapin, jangan sampai under pressure, jangan sampai mahnya kambuh, asmanya kambuh, enggak lah gitu. Udah sebisanya saja, bahkan kalau ada uang simpen untuk hidup berumah tangga, berat gitu. Oke, poin 2 nanti, poin 2 saya akan cerita bagaimana kakek nenek ini tidak mudah menjalani kehidupan juga. Setiap kakek nenek pasti nggak mudah menjalani kehidupan. Tetapi dengan bekal sabar dan syukur, insya Allah kita bisa sampai pada tahapan yang masih bisa kita nikmati dengan sabar dan syukur. Sementara kita dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi 2 ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini poin 2 yang ingin saya sampaikan. Ada 4-5 poin ya, sekarang poin kedua. Jadi sekali lagi ini nasihat untuk pemuda yang akan mencari calon dan pasangan calon yang akan menikah dan juga keluarga muda ya, keluarga muda yang sedang menikmati indahnya perjuangan kehidupan ini. Baik, pertama teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya yang baik ya. Saya berikan contoh ini tidak untuk riak sombong ya, rugi riak sombong itu membocori pahala. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa perjuangan itu berat. Ya, berat. Jadi misalnya kayak gini, kita misalnya sama-sama sudah lulus S1 udah ya, oke. Ini waktu nikah kakek Agung ini Bu Yaninya belum lulus, S1 juga belum lulus, masih koas ya. Wih, itu berat juga perjuangan gitu. Nah, apalagi yang sudah lulus, alhamdulillah ya. Yang belum lulus nikmati, yang belum lulus nikmati perjuangan. Yang satu belum lulus, satunya sudah lulus. Niat nikah, inna atqakum indallahi atqakum. Ya. Jadi di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Udah, takwa saja bekalnya, udah. Itu boleh balik sana. Oke, setelah itu kemudian setelah mau S2 gantian kita. Itu udah, kalau itu Bapak dulu yang S2 ya. Bahkan waktu itu sebelumnya keliling-keliling dulu Bapak ini. Ya, tadinya nggak mau pakai gelar ya. Saya nggak mau pakai gelar lah. Saya ini orang LSM gitu kan.
lembaga swadaya masyarakat. Saya nggak mau pakai, bahkan di undangan nikahnya juga nggak mau pakai insinyur, nggak mau gitu. Namanya biasa kita itu keras kepala semuanya masing-masing, harus keras kepala, tetapi dalam prosesnya nanti akan semakin lunak ya, semakin soft gitu. Oke, nah waktu ngambil S2 juga gantian. Nih, saya S2 dulu, oke, selesai kemudian ganti Bu Yani S2, oke, gitu. Nah gantian gitu terus termasuk anak-anak nih, oke. Anak-anak nggak kelihatan, nah gambarnya di sini. Ini cucu-cucu ya, cucunya ada 6 nih. Anak siapa saja ini kita lihat nanti. Nah, S2 selesai, gantian Bu Yani S2 gitu. Nah, gantian kemudian saya S3 kelamaan. Bu Yani dapat undangan kemana-mana gitu kan, mau Belanda waktu itu mau berangkat kalau diizinkan mau pergi. Bu, jangan dulu. Nanti S3-nya setelah saya selesai. Nah, gitu betul juga setelah itu. S3-nya Bu Yani penelitiannya di Jepang. Oh, aku ditinggal. Jadi sufi. Gitu. Jadi saya ingin cerita apa? Bahwa hidup itu tidak mudah, bahwa hidup perjuangan. Sekali lagi, ini saya cuma S3 saja di sini. Banyak suami istri yang profesor, banyak suami istri, ada suami istri yang suami istri, jadi menteri. Lebih suami istri jadi konglomerat. Tapi ada yang satu-satu juga. Ada yang bapaknya yang didorong terus, ibunya yang di rumah. Tidak bekerja di rumah. Ada yang ibunya bekerja penuh, bapaknya yang pendukung. Ada contoh seperti itu. Ya, ada yang suaminya profesor, ibunya kerja di rumah. Ada yang ibunya jadi sampai profesor, bapaknya yang di rumah. Enggak masalah. Nah, ini mencoba bareng-bareng, memang berat sekali rupanya. Nah, sudah kemampuan kita sampai di sini. Nah, silahkan temukan dirimu sendiri. Ya, pasangan muda, pasangan keluarga muda, silakan temukan dirimu sendiri ya. Dan kemudian selamat menikmati indahnya perjuangan. Setiap pribadi itu berbeda, setiap pasangan itu berbeda, tidak sama juga pasangan dengan kakek agung nenek Yani ya. Oke, kembali nanti ke DISC, temukan masing-masing DNA-mu ya. Kita cari di sini misalnya ya ini agak panjang kalau nyari itunya, tapi baik aja ya, kita cari dulu. Ya, ini di sini loh. Ini jadi ujung, bayangkan yang bahagia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Udah, yang dijaga betul masing-masing adalah bahwa tetap bertakwa, pertahankan itu. Kenapa? Karena bisa banyak masalah sekali pasangan keluarga tadi. Oke, nah syukur bisa sampai punya cucu banyak, itu kan bahagia nih, gitu. Tapi tetap dasarnya takwa. Kalau nggak takwa repot, capek sekali. Ya, ini kita butuh di Banyuwangi, punten putra putri yang lain tidak ikut, gitu. Ini Banyuwangi dengan putranya Mbak Ami sama putranya Mas Fajar. Janjian Mas Fajar pulang ke Bandung, ke Indonesia, ada kita acara ke Banyuwangi. Coba bayangkan, berarti kita ini momen yang sangat bahagia kita buat, gitu. Ini putraan Mbak Ami satu, yang pertama Mas Ibrahim lahir di Jepang. Ini sempat kita datang ke sana bolak-balik ya. Mas Ibrahim banyak foto-fotonya, hafalannya bagus banyak. Kemudian Mbak Maryam, ini lahir di Jepang ya, masih lahir di Jepang. Kita dua kali kita hadir, bisa 2-3 kali kita hadir di Jepang pas lagi kelahiran, ini sambil presentasi ya, dari seminar segala macam. Kemudian yang ketiga ini lahir di Jember, ini Ahmad, ini putranya Mbak Ami ya. Terima kasih Mbak Ami, Kak Abdur ya. Ini putra Mas Fajar yang di Belanda, Mbak Runa, dan ini putra Mas Fajar yang kedua, Senja. Jadi maksud saya apa? Ya alhamdulillah kita syukuri yang sudah ada. Nah masing-masing juga harus mensyukuri level pada tingkat mana itu didapatkan. Ya syukur, kalau misalnya disyukur tidak akan pernah ada cukup. Tapi kalau nyari masalah ya 1001 masalah juga akan ada. Jadi tinggal berdua tadi, kita mau syukur atau mau bermasalah. Kita mau meneruskan, kita ketemu meneruskan, atau kita berhenti dan mencari jalan masing-masing. Dan itu berat sekali, tetapi harus disadari begitu. Ya, untuk pasangan muda di mana-mana pun saja. Nah, mudah-mudahan sebagian besar dari Anda pasangan muda
sudah bisa melewati itu. Dan kemudian bagaimana dakwah juga gitu, mau dakwah cuma keluarga sendiri atau mau sampai dengan saya ingin bisa levelnya nasional gitu. Masya Allah ya, nasional nih, Masya Allah gitu ya. Aku jangan RT juga enggak gitu kan, ya, targetnya nasional ya perjuangannya ya level nasional lah gitu, dakwahnya gitu. Oke, nah apapun itu saya hanya level RT, level saya kombinasikan dengan di kantor ya, di kantor waktu itu pegang asrama dan juga sampan itu aja, nggak sampai ke level mana-mana, udah RT lah maksudnya gitu. Baik, nah bagaimana saya sampai menuju ke sana, ini berat sekali kalau anak-anak semua ya. Yang pertama emang kenali dirimu ya, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mampu menghadapi tentang masa depan itu berat sekali ya. Jadi ini sambil saya ini kan keseluruhan dari judul utama di ini Community Based Development bidang sumber daya air ya, ini bagaimana gitu. Jadi untuk begini pun sebisanya mana gitu, nah yang bisa kita lakukan saja lah gitu ya. Ini tadi. Nah kemudian berikutnya ini mengenali diri, mengenali kekuatan diri, manajemen diri, kemudian kerja sama tim, komunikasi efektif, perencanaan keuangan, menentukan pencapaian diri. Karena itu target itu yang realistis, tidak sampai berlebihan sehingga ini, tapi juga kalau rendah dinaikkan untuk perjuangan, nanti sabar lagi, sabar. Mudah-mudahan sebagian besar kawan-kawan yang sudah bisa menyelesaikan urusan keluarga bisa loncat untuk, bukan loncat lah ya, maju lagi untuk dakwah, untuk menyiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Jangan ngurusin diri sendiri, keluarga saja, menyiapkan sana. Oke. Nah terus, rupanya memang harus dibarengi dengan pengenalan diri ya, terus dan seterusnya. TPB, Theory of Plan Behavior, dan Organizational Behavior harus dipahami. Nah sekarang mulai dengan DASC ya, cepat saja ini saya sampaikan ini ya. DASC ya, 1 DASC, 2 TPB, Theory of Plan Behavior, kemudian ada Community Organizational Behavior. Jadi saya berharap dengan DASC dan TPB ini selesai urusan pribadi dan keluarga. Nah kita masuk pada komunitas, keluas ke sosial, komunitas di lingkungan RT, kantor, atau bahkan lebih luas lagi. Mudah-mudahan bisa lebih luas lagi ya. Nah, oke, sekarang DASC dulu. Nah DASC ini saya akan cepat berikutnya, tapi kurang lebih gini. Ada tes di internet, cari free test, itu akan bisa mencari sebetulnya Anda itu di mana posisinya, dominant, influencer, compliant, steady, termasuk yang manakah saya gitu. Itu harus mulai itu pasangan suami istri apapun dia sudah masuk ke level regional, apalagi nasional, harus pahami. Kalau enggak, pada titik tertentu kita akan diuji pada titik perbedaan, dan kita harus menerima perbedaan itu, dan kemudian kita bersinergis. Tidak ada sesuatu yang bisa sinergis kecuali mengenal, menerima perbedaan. Jadi untuk bisa maksimum itu sinergis, untuk bisa sinergis menerima perbedaan, untuk bisa menerima perbedaan itu bahwa kita memang berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda ya. Oh saya dominan, influencer, istri saya compliant, steady, harus dipahami. Tanpa itu kita akan bentrok terus gitu, karena tidak mengenal, tidak ketahuan diri kita siapa dan bagaimana kita berkomunikasi ya gitu. Makanya baik yang sedang bermasalah ataupun yang sudah mampu dan akan meloncat ke level regional, nasional dakwahnya, itu kenali dirimu ya. Mungkin dengan yang lain lagi, ada ISC, ada temubakat.com, ada MBTI ya, ada Gallup Strength Finder, silahkan gitu. Kalau ini hanya 4 komponen, ada yang 34 komponen. Nah, itu Gallup Strength Finder, ada 34 komponen. Oke, saya percepat ya. Oke, terus ini cepat, jadi ISC ini cari di internet ya, kan ada sendiri semuanya. Nah, bagaimanakah cara menyikapi kedua hal itu dengan baik ya? Masing-masing kepribadian DASC punya kekuatan dan kelemahan ya, punya kekuatan dan kelemahan. Bagaimana menyikapi dua-duanya? Banyak cara, tapi intinya kembali aja yang paling ujung lah, inna akramakum indallahi atqakum.
di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Udah itu aja yang utama. Nah, cari kemudian di Al-Qur'an, di hadis bagaimana menyikapi kedua tadi. Ya, oke. Nah, berikutnya plan behavior kita punya, kalau udah berbeda, kita punya rencana behavior bersama apa. Behavior sendiri-sendiri memang tidak bisa dihindarkan, tapi ada dong behavior bersama apa. Nggak bisa serang-serangan, kalau udah nikah nggak bisa serang-serangan, harus berdua. Kalau nggak bisa berdua ya terpaksa mengasih jalan sendiri-sendiri, gimana gitu. Betul, serius, kalau nggak menjadi berat gitu. Kita harus mau berdua atau mau sendiri-sendiri. Nah, kalau memang pengennya berdua, masuk surga berdua, ya sudah, kita terpaksa saling mengalah di beberapa titik, tapi maksimumkan semuanya sehingga sinergis tadi bisa terjadi, dan itu kalau sudah bisa mengenal diri sendiri. Oke, jadi ini kita di teori of plan behavior. Sekarang kita masuk ke teori of plan behavior. Artinya behavior, kita merencanakan behavior berdua, behavior bersama. Utamanya berdua suami istri, tapi sebetulnya dua keluarga besar, udah pastilah, nggak bisa dihindarkan itu. Dua budaya, ya, ada yang dua budaya, ada yang satu budaya, atau bahkan ada yang antar negara, nah, gitu. Antar negara harus dicari di mana ya, kita harus kompromi di mana. Kalau nggak sendiri-sendiri. Sekali lagi, nikah itu adalah separuh agama, pasti berat, jangan mundur. Tetapi bila memang terpaksa sendiri-sendiri, ya apa boleh buat, itu diizinkan Allah tapi dibenci oleh Allah. Maka rencanakan untuk bisa punya behavior bersama berdua. Oke, lalu gimana sih teori plan behavior? Ya seperti sederhana, cari di internet ini teori plan behavior seperti ini. Behavior yang akan kita tuju bersama itu harus menjadi perhatian bersama. Nah, kembali lagi kalau sebagai muslim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka gimana paling bertakwa di sisi Allah bagi satu orang? Satu orang sholatnya baik, udah di mana-mana juga sholatnya itu menjadi tolak ukur. Sholat udah kok cendat-cendit, ya jangan cendat-cendit saja dong. Udah cukup ke masjid juga masih cendat-cendit doang juga enggak lah. Kalau masjid sudah tambah. Mudah-mudahan teman-teman anak-anakku semua kalau udah ke masjid, rutin laki-laki ke masjid, ya istrinya juga dukung sama istrinya, suaminya ke masjid, insya Allah Allah akan mengirimkan petunjuknya, ya karena ke masjid 27 kali daripada sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri satu, berdua bersama istri di rumah saja itu bisa 27, tapi tidak sampai 27 kali gitu. Bagus banget gitu ya, karena di rumah doang gitu. Tapi kalau ke masjid, mas tolong ke masjid aja, karena sunatullahnya begitu, sunat Rasulullah SAW sholatnya di masjid. Kalau sudah kayak gitu, istrinya dorong supaya suaminya dakwah dan ikhlas ditinggal di rumah, udah mas, udah nggak usah kerja terus, nggak apa-apa, uang untuk dapur agak kurang nggak apa-apa, itu suami akan bisa oke. Yang penting dakwahnya, ya betul ya. Maka behavior berdua tadi menjadi tujuan. Nah, jadi perhatian bersama di situ, intention. Ya, ada intention berdua, kita ingin inna akramakum indallahi, dan ternyata sholat, ya dirikan sholat dan tegakkanlah sholat itu, dan itu harus kita punya perhatian bersama. Terus sholat suami itu harus di masjid, oh ya bukan ya sebaiknya di masjid, maka didorong. Jadi sadar untuk dakwah, bukan untuk dunia doang. Lagi-lagi tadi garis 1, 2, 3 udah jadi dokter pun di atasnya ada profesor. Kalau berkelahi banyak karena dunia, karena ingin jadi lebih baik dunianya, ini udah habis tenaga. Udah kita ada mampunya berapa, behavior seperti apa, kita punya perhatian bersama. Nah, kita attitude, sikap kita menuju behavior takwa tadi bagaimana, subjektif normnya kita tanya-tanya pada ahlinya, ke YouTube ada ada Ustadz Adi Hidayat, ada UAS ya, Ustadz Abdul Somad, ada Agim, udah tanya ke situ. YouTube udah nggak akan habis itu mau didengerin, berdua ngelihatnya. Ya, subjektif norm situ, kita akan norma bersama. Ya, punya norma bersama di keluarga, punya norma bersama. Kalau enggak ya satunya normanya ke selatan, satunya ke utara, ya repot nggak ketemu. Nah, kemudian kita sepakat, kita saling kontrol ya. Ini kontrolnya nggak usah setiap hari, sebulan sekali juga udah bagus gitu. Ada yang nggak bisa dikontrol lagi, kalau diingatkan marah gitu ya. Udah tinggal pergi aja, repot. Kita harus sepakat ya, kita saling kontrol, tapi kontrolnya gimana? Ya, bahkan ke saling kontrol itu kadang-kadang saling ngalah. Saling ngalah. Udah kalau kamu udah gitu, deh saya diem aja. Senyum-senyum saja gitu. Oke. Nah, ini terus menuju intention untuk menjadi behavior
inna akramakum indallahi atqakum. Terus bergerak sedikit-sedikit. Gitu, cari lagi referensi ini bagaimana. Untuk olahraga juga gitu. Nih Kakek Agung dan Bu Nenek Yani lagi belajar menerapkan ini supaya berolahraga dengan baik. Itu masih susah sekali. Alasannya banyak waktu untuk menyiapkan darling kuliah dan segala macamnya. Makan juga gitu. Bagaimana makan yang sehat? Makanlah yang baik dan halalan toyiban, itu masih susah sekali. Pengen gorengan gitu, ya sudah goreng sendiri karena nggak sempat, udah beli gorengan, udah asal terjaga, tidak berlebihan. Behavior tadi terus, ini kakek nenek itu belajar supaya sehat lahir batin ya. Untuk makanan dan olahraga itu berat. Nah tapi yang utama tadi teman-teman, anak-anakku semua adalah inna akramakum indallahi atqakum, dan itu sholat. Siapa yang sholatnya bagus, hidupnya indah. Nah, salah satu saya tuliskan sendiri, sholat ini tadi sholat tahajud. Kalau sholat cendat-cendit yang lainnya, upayakan tahajud yuk Mas D, kita sholat tahajud. Nah, kalau udah bisa sholat tahajud, wajibnya ke masjid, sholat tahajud berdua berjamaah, cari ayat Al-Quran yang dimaui apa, maka insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah. Allah akan mengirimkan malaikatnya. Oke, kita percaya pada yang gaib, ada Allah, ada malaikat, ada iblis. Udah gitu kan. Itu harus dipercayai dan kita menjaga dari godaan iblis dan mendekat pada Allah, dan insya Allah Allah mengirimkan malaikatnya memberikan petunjuk, mencatat ya. Mencatat kita dan kita tuh insya Allah. Mudah-mudahan sekarang juga mudah-mudahan amal ini dicatat oleh Allah melalui malaikatnya dan diterima amal ibadah kita dan dihadiahi husnul khotimah. Nah, husnul khotimah. Husnul khotimah warisan yang akan kita berikan apa? Leave legacy. Meninggalkan warisan apa? Warisan utang, warisan perilaku buruk, atau warisan pesantren, warisan yayasan yatim piatu, masya Allah. Warisan ya seperti segera ini untuk menasihati adik-adik yang akan mencari pasangan untuk nikah, dan juga pasangan keluarga muda untuk berjuang untuk menjadi sukses ya, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, saya teruskan. Jadi tadi teori of land behavior yang berikutnya. Nah, community organization behavior. Anak-anak semua, ini tadi judulnya memang community based development ya di atasnya, tapi untuk keluarga membangun dari komunitas ya. Nanti saya ulangi lagi yang lainnya, tapi kurang lebih inilah, ini materi saya kurang lebih bikin aja penerapannya di mana gitu. Oke. Nah, terus berikutnya. Nah, ini community based development, dan komunitas itu harus dari diri sendiri. Ini pertama komunitas untuk satu organisasi, tetapi untuk keluarga juga gitu. Ya. Kenapa seseorang join groups, atau kenapa seseorang ingin menikah? Karena status, security, status, self-esteem, affiliation, power, goal achievement berdua. Nikah itu akan lebih meningkatkan ibadah, ya separuh agama tadi. Untuk komunitas, organisasi apa? Bikin pecinta alam, apa gitu ya? Bikin tumbuh-tumbuhan, bikin hutan-hutan kecil. Nah itu karena kita semua punya goal achievement untuk bikin hutan kecil, pecinta alam. Ya kita punya apa tujuan bersama gitu. Jadi untuk join the group. Karena untuk nikah untuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, terus kan. Nah, prosesnya memang pasti pertama pre-stage 1, stage 1 forming. Itu berat kan? Membentuk memformat kita gimana nih? Tadinya nggak karuan vektornya, kemudian vektornya bisa sudah lebih rapi. Bahkan forming ke tahap kedua sudah lebih rapi, tapi masih belum cukup, maka kemudian berikutnya jadi norming. Ya, norming itu kemudian oke deh. Misalnya dalam keluarga ini, oke deh, suami jadi kepala ya, kamu tapi jangan ego dong. Suami jadi kepala keluarga jangan ego dong, enaknya sendiri gitu ya. Gitu. Nah, maka dibuat kemudian performing, jadi membentuk keluarga, kepala keluarga, tapi hasil musyawarah gitu kan. Jangan seenaknya sendiri menentukan apa-apa, nggak bisa. Jadi istri juga saya yang ngurus keuangan gitu kan. Ya, tapi juga harus hasil musyawarah juga. Demikian apalagi sudah punya anak. Baru berikutnya journey ya. Kita sedang menikmati dengan bentuk yang ada pembagian tugas, tetapi kita dalam seni, dengan seni tadi. Sudah seni itu. Ya, Rabbana belana belana. Baik, saya kira sampai di sini saya akan pada poin berikutnya kita pause dulu ya. Terima kasih.
Oke, saya sambungkan dulu ini, mumpung sudah ada di depan mata. Jadi tadi dari cognitive organizational behavior itu kita bentuk ini, kemudian kita teruskan motivasi diri, terus kita cari terus bagaimana cara memotivasi diri ya. Oke, kita cari. Nah, salah satunya ini bagaimana karakter ini. Jadi manusia hanya dapat menjadi manusia sejati melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang berkelanjutan. Ya, bagi kita yang muslim secara khusus tadi, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, di dalamnya cari bertakwa itu apa, itu bagian karakter seorang bertakwa seperti apa. Nah, terus antara pendidikan dan takwa tadi terus naik setapak demi setapak, ilmu, iman, amal. Nah gitu ya, kalau jadi pendidikannya ilmu, iman, amal. Ilmunya naikkan pendidikan, oke. Tambah keyakinan, terus tambah amal. Jadi dalam ini mungkin dilengkapkan di sini ada ilmu, iman, amal, gitu ya. Gitu. Nah, dan teori secara umum ini, kemudian ilmu tadi didapat sini, pengetahuan yang bermanfaat, ya. Kemudian karakter yang baik. Dua-duanya tadi baru akan bisa memberikan keseimbangan yang baik. Ilmunya berlebihan, karakternya buruk, waduh, kayak bikin bom atom gitu kan. Ilmunya tinggi, bikin ini bom tapi untuk membunuh manusia ya, gitu. Tapi demikian juga kalau sangat soleh tapi tidak punya berilmu. Nah, soleh juga termasuk dalam ilmu ya, itu pengetahuan agama tinggi tapi kurang berilmu ya, gitu. Tidak tepat juga. Oke. Nah, termasuk ada, nah sebelum masuk ke berikutnya ada paradigma. Ini cari paradigma kehidupan seperti apa sih. Nah, 7 Habits ada paradigma kehidupan seperti apa. Nah, kita lihat seperti ini paradigma. Nah, coba. Ini kalau orang dilihat ini apa nih? Ini nenek, ya. Nenek ya nih belum, neneknya masih cantik kok gitu. Oh, gadis cantik kayak ini dulu. Jadi nanti ketika gini, nenek Yani dulu cantik sekali, lama-lama jadi nenek tetap soleha, ya, gitu. Cantiknya berubah jadi soleha. Ya, nenek soleha, ya pakai kerudung yang baik, gitu kan, gitunya, gitu. Ini cantik, gitu. Nah semuanya, ya, gitu. Nah paradigma tadi, melihat gambar ini bisa melihat gambar ini sebagai gadis cantik atau nenek yang soleha. Kalau sebelumnya dilihatkan gambar-gambar ini gadis yang cantik, maka yang kelihatan adalah gadis yang cantik. Tapi kalau ya sebelumnya dilihatkan nenek-nenek, maka akan dilihatkan gambar nenek. Padahal gambarnya sama. Maka paradigma itu sebenarnya itu, kehidupan kita sama. Kita rahmatin alamin atau ngikutin pola pikir politisi, tetapi kita orang yang tidak bisa berpolitik, maka keluarlah hoak. Ya, maka udah, ini secara umum mestinya yang orang politisi itu orang juga yang udah soleha sehingga menjadi rahmatin alamin, termasuk bisa membina anggotanya sehingga nggak pula keluar hoak gitu. Jadi politik yang baik itu jujur, berintegritas, dan ayo kita berkompetisi dalam fastabiqul khairat itu ya. Jadi fastabiqul khairatnya tidak berbohong, tidak menjelekkan gitu. Ya udah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan yang baik-baiknya gitu. Ini dari paradigma tadi. Nah itu kemudian kita bertumbuh terus ya, tadi yang dari pemuda tadi, dari private victory ya, dependent tadinya ya, anak-anak itu kembali tadi yang pemuda tadi, pemuda STK, SD, SMP, SMA ya, pemuda, mahasiswa masih pemuda, begitu lulus Anda harus sudah mulai berusaha menjadi orang yang independen. Waktu mahasiswa SPP-nya masih dibayarin. Oke, ini yang belum lulus gitu, ya, berusaha untuk menjadi independen ya, be proaktif, begin with the end in your mind, put first thing first, maka Anda akan mendapatkan private victory, bebas menang secara pribadi. Tetapi belum cukup ya, nggak cukup, memang terus pertahapannya begitu sudah lulus Anda menyiapkan katakanlah berkeluarga independen, keluarga yang independen gitu ya. Tapi tidak cukup juga sekedar independen, harus menuju ke interdependence. Oke, walaupun tidak agak sedikit berbeda, tapi tujuannya untuk saya berikan contoh karena niatnya tadi untuk keluarga. Maka pertama pribadi, yang kedua berdua untuk saling interdependent, saling tergantung untuk public victory. Ya, jadi dua pasangan tadi masing-masing
ekspresi, bisa jadi pribadi yang independen, tapi ingat bahwa ditingkatkan lagi jadi interdependen, saling tergantung, saling membutuhkan, saling memberi ya, menerima dan memberi. Maka ketika di public victory ini, untuk bisa menuju public victory, pertama think win-win, selalu berpikir menang-menang, jangan menang sorangan. Ya, suami pengen menang sorangan, istri menang sorangan, iya nggak akan ada yang menang jadinya, akhirnya win or lose gitu, enggak. Kita berpikir menang-menang, dia senang, saya senang, dia bahagia, saya bahagia. Oke, kayak hubungan suami istri ya, senantiasa bahagia, tanpa berdua niat berhubungan suami istri tidak akan terjadi nikmat, tidak akan bahagia. Ya, nggak mungkin ya nikmat seorang nggak jadi, nggak bisa. Ya, gitu kan, ini rahasia ya, yang sudah nikah saja paham ini. Jadi harus think win-win bareng-bareng gitu. Oke, yang berikutnya kelima nih, seek first thing. Nah, seek first to understand, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. Jadi cari dulu untuk memahami pasangan tadi, jadi teman tadi, gitu. Baru kemudian to be understood, dipahami juga dong saya. Oh kamu tuh gini ya, anak nomor satu, gitu. Oh aku anak bungsu. Nah itu pasti ada karakter secara umum. Kalau nomor satu begini, anak bungsu begitu, gitu. Seek first to understand, then to be understood. Oh kamu tuh DI-nya kuat ya, saya SC yang kuat ya, saling mengerti, gitu. Seek first to understand, then to be understood. Baru kemudian synergize, tadi berbeda tadi, kita mengenal perbedaan, kemudian synergize tadi. Nah itu baru kemudian kita bisa saling menggantungkan diri untuk lebih baik, maka terjadi interdependence ya, interdependent. Nah di sini kemudian kita senantiasa mengasah diri tadi untuk sharpen the saw, terus mengasah diri, ilmu kita terus tingkatkan. Tadi kita bisa ke UAS, agim gitu kan, mau kemana lu banyak itu teori-teorinya, silakan, nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Terus tingkatkan katakanlah pakai 7 habit atau habit yang lain, silakan ya. Jadi ini jadi community peace development, tapi ini untuk pasangan keluarga dan juga untuk untuk yang akan menikah. Jadi, baik, saya kira sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi tahap berikutnya. Mohon maaf dijadiin satu. Baik, alhamdulillah. Maaf terlalu panjang, tetapi saya ingin menutup dengan teman-teman. Tadi saya sengaja teman-teman bagi pemuda yang akan mencari calon pasangan dan juga keluarga yang sedang membina diri untuk mencari kerjaan yang baik ya, pengeluaran, cari dan seterusnya. Saya ingin mengingatkan, saya pakai baju ini baju saya ingat waktu SD. Saya dari keluarga sederhana, saya pakai sepatu juga enggak kalau sekolah, bayangkan. Nah waktu kalau lebaran, kalau nggak punya uang itu kita tabungan kita dibuka. Tabungannya itu biasanya dari apa, dulu melihara ayam atau nyari kelapa di kebun ya, itu tidak bisa beli baju baru. Ingat saya begitu. Nah nggak bisa beli baju baru, almarhumah bapak ibu itu beli wenter, kemudian wenter tuh pewarna baju. Ini kemudian diiketin gitu, diikat baju, terutama kaos dulu kaos yang muda tuh, kaos ya, diikat pakai karet dan kemudian dicelup, misalnya warna kuning gitu, celup warna kuning. Gitu. Nah tadinya warna kuning dulu, dicelup lagi ke warna merah gitu. Nanti akan ada kuning dan merah di baju ini. Nah kalau sekarang sudah kayak gini, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah jadi dokter, kurang apa meneh gitu loh bahasanya gitu. Nah cara yang masing-masing carilah. Jadi itu syukurnya luar biasa gitu. Ada kawan kita yang SD juga nggak meneruskan, SMP kemudian nggak meneruskan, SMA nggak meneruskan. Saya dulu hampir ke STM karena pengen segera kerja. Tapi kemudian alhamdulillah kakak dan keluarga udah ke SMA aja, nanti bisa kuliah. Nah, sampai di ITB dan seterusnya, dia semuanya yang sudah master apalagi. Lihat dong orang-orang di bawah kita, atau lihat sejarah kita sendiri, sehingga kita bisa syukur. Jadi dari semuanya tadi kuncinya akhirnya sabar dan syukur. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anal fuqa tajri fil bahri binimatillah iliyurakum min ayati inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Lihat surat 31 ayat 31 aja. Ya, kalau waktu anak-anak di rumah
surat Luqman 31 tadi dari 1 sampai 19. Awasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini anis kuli wali walidaika ilahil masir. Udah, waktu anak-anak 1 sampai 19, surat 31 1 19. Sekarang sudah berkeluarga, punya anak-anak, bekalnya sabar dan syukur. Surat 31 ayat 31. Alam tara anal fulki tajri fil bahri binimatillah liyuriyakum min ayati inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sedikit saya tambahkan ini agar masuk sabar dan syukur tadi. Ketika alam tara anal fulki, apakah tidak kau perhatikan kapal yang berlayar di lautan? Kalau kapal yang pernah berlayar di lautan, ya, dari Surabaya ke Madura atau dari Jawa ke Sumatera, ya, Bakahuni ke Merak ke Bakahuni, itu pas sore-sore gitu, matahari sore itu, terus airnya, lautnya, ombaknya kecil, enak sekali duduk di luar kapal tadi, nikmat, syukur. Nah itu pada saat itu syukurlah, ya Allah, ya Allah, ya terima kasih Engkau telah memberikan pelayanan pakai kapal ini, nikmat sekali. Anginnya sepoi-poi, kapalnya jalan tenang, kita duduk di luar gitu, di lantai paling atas, di dak gitu kan, indah sekali. Syukurnya itu jangan lupa. Kemudian ketika syukur itu kemudian ada yang kemudian minum-minum atau yang haram gitu ya, janganlah. Ngerokok pun dikurangin lah kalau bisa lah gitu ya, hilangkan rokok itu gitu, apalagi yang lebih dari itu janganlah gitu kan. Nah itu syukur yang salah kayak gitu. Syukur yang benar ya sujud syukur, sholat gitu, langsung duduk melihat laut, melihat burung-burung sama burung camar, kata Abah Iwan ya, indah sekali gitu. Syukur yang benar, ingat Allah gitu. Nah, coba kebayang kemudian ketika tiba-tiba kayak gitu, gunung Krakatau meletus, anak gunung Krakatau meletus, akan muncul tsunami. Coba kebayang nggak? Nah kalau kayak gitu sabar, tidak ada cara lain, sabar gitu ya. Nah ketika bagus tadi syukur, ketika ada ombak besar, harus pegangan, harus saudara-saudara nakoda kapal mengumumkan pakai pakaian untuk siap berenang gitu kan, sabar, tetap sebut Allah lagi juga. Nah ketika sampai di daratan, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Nah, bukan lupa. Nah di ayat tadi teruskan banyak orang lupa ketika sampai di daratan. Akan ada tsunami tapi tidak sampai membalikkan kapal itu, karena sampai di daratan jadi sampai selamat gitu. Kebanyakan orang lupa hanya sebagian kecil. Seperti tsunami sekarang, pandemi wabah sekarang. Ya, kita selamat pada minggu pertama, minggu kedua ya, bersyukur pada Allah. Sabar kalau memang sampai harus meninggal, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau karena Allah, maka insyaallah syahid fisabilillah. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan tadi malah virus-virus mati sendirinya. Jangan usah takut berlebihan. Sekali-sekali jalan-jalan boleh, lengkapi dengan masker ya, di mobil dengan kelengkapan ini. Jangan di rumah terus kesini tembok, kesana tembok gitu kan. Jangan gitu kan. Langsung keluar sebentar. Bolehlah lapor polisi kalau terpaksa mau beli obat, mau beli makanan ya. Sebentar, balik lagi, jangan sampai under pressure di dalam rumah karena COVID-19, coronavirus disease 2019. Memang ada fikih pandeminya, tetapi ada keluasan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemerdekaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah quwata illa billah. Baik, anak-anak semua, mudah-mudahan bermanfaat waktu yang baik ini untuk mewariskan sesuatu yang live legacy. Terima kasih kepada para alim ulama, para cerdik pandai yang memberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu bisa teruskan kepada anak cucu dan menjadi bekal untuk menikmati indahnya perjuangan ini. Selamat menikmati indahnya perjuangan untuk semua anak-anak, anak cucuku di mana saja, ya, yang di Belanda, yang di Jember, yang di Bandung, yang di mana, anak cucu bangsa dimanapun berada, anak cucu baca Muslim di seluruh dunia ini, seluruh umat manusia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana hablana minas solihin. Yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Mudah-mudahan kita dihadiahi husnul khatimah bersama-sama, masing-masing maupun sendiri dihadiahi oleh Allah husnul khatimah dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.